bukan waktunya lagi, lepas setelah Abu Jahal enggak. Sampai-sampai kata Nabi, Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Ya, Fir'aun ketika sahabat membawa kepalanya. Benarkah ini Fir'aun Abu Jahal? Iya, Fir'aunnya umat ini. Kenapa? Termasuk ketika dibuang tubuh korban Badar dalam sumur, Nabi ngomong ya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar? Kata Nabi, mereka jauh lebih jelas mendengar omongan saya daripada kalian mendengar omongan saya. Pada saat ini hijab itu dibuka, mereka mendengar semua ucapan-ucapan Rasul. Maka Ikrimah bin Abi Jahal termasuk orang yang menyepakati, menyetujui pemberontakan yang dilakukan oleh pengkhianatan dilakukan oleh suku Bakar dengan membunuh suku Khuza'ah. Ini orang diincar mau dibunuh. Ketika pasukan Khalid akan masuk, dia sempat menghadang ya. Namun kalah juga, ada pasukan yang gak banyak. Akhirnya dia menuju ke Syam, ke Jeddah, ke arah Syam, ke arah Syam, kemudian nyebrangnya lewat Jeddah gitu ya, lewat pelabuhan. Istrinya Ummu Hakim, ya istrinya Ikrimah ini namanya Ummu Hakim. Ketika Nabi mengumpulkan perempuan yang tadi bersama Hindun, semuanya masuk Islam, termasuk diantaranya ada Ummu Hakim. Ummu Hakim datang kepada Rasulullah karena melihat Hindun diterima keislamannya, melihat beberapa sahabat yang lainnya yang mau dibunuh ternyata diterima juga keislamannya. Ummu Hakim datang kepada Rasulullah, seandainya aku bawa Ikrimah ke hadapanmu, apakah engkau akan terima keislamannya? Ya, asalkan dia mau masuk Islam, aku terima. Apa jaminannya ya Rasulullah? Ya, aku jaminannya. Akhirnya Ummu Hakim berangkat menuju ke Jeddah. Ya, karena dia cari informasi Pak, kemana Ikrimah suaminya pergi gitu ya. Akhirnya dapat informasi bahwa Ikrimah mau nyebrang ke Syam lewat Jeddah gitu ya. Pokoknya pengen nyebrang gitu aja. Nah, Ikrimah udah sampai di Jeddah nih. Ada kapal, ya, ada kapal dan dia naik. Ketika naik ke dalam kapal tersebut, di tengah laut itu terjadi ombak besar, badai. Terjadi badai. Sehingga orang-orang yang ada dalam kapal tersebut kebanyakan masih musyrik. Mereka meminta kepada Tuhan-Tuhan yang mereka bawa. Dan Tuhan mereka portable, Pak. Itu Tuhan mereka dibawa. Minta gitu, wahai siapalah disebut nama-nama Tuhannya. Karena anginnya tidak kunjung reda, ombaknya malah semakin besar. Akhirnya ini berhala-berhala dilemparin semua Pak ya. Dan berserakan di hadapan Ikrimah. Ada yang kepalanya patah gitu ya. Disitulah mereka sadar, apa jangan-jangan benar nih ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Ada belum masuk Islam, apa jangan-jangan benar nih ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Ya buktinya Tuhan yang selama ini kita sembah minta biar hujan, biar badai berhenti, tidak berhenti. Dia lempar semuanya. Dan semua minta, wahai Tuhan gitu, selamatkan kami. Barulah seketika itu badainya berhenti. Mintanya tapi udah bukan dengan berhala lagi, udah pokoknya minta aja gitu. Nah, disitulah mulai masuk Islam di hatinya Ikrimah. Nah, setelah sampai ke daerah Syam, dia akhirnya langsung beli tiket lagi Pak, tiket kapal balik lagi ke Jeddah. Karena udah merasa seperti itu. Dan Ummu Hakim tanpa disengaja juga sudah menunggu di pelabuhan di Jeddah. Ketika Ikrimah datang, langsung bertemu dengan istrinya. Wahai Ikrimah, aku datang sebagai utusan Rasulullah. Aku telah masuk Islam. Wahai Ikrimah, engkau orang yang cerdas, ketahuilah bahwa tidak ada satupun yang dibunuh melainkan yang membangkang. Tidak ada satupun harta yang dirampas melainkan semua diberikan. Apa dibebaskan semua, tidak ada yang dirampas.
oleh Nabi Muhammad. Sungguh ajarannya benar, masuklah Islam wahai Ikrimah. Kemudian kata Ikrimah, bagaimana mungkin aku masuk Islam? Aku ketika akan masuk kota Mekah pasti akan dibunuh. Rasul telah memberikan jaminan padaku, kalau engkau mau masuk Islam maka engkau tidak akan dibunuh. Maka ketika itu Ikrimah nggak ada pilihan, nggak ada pilihan dalam artian ya memang belum 100% ke ininya apa masuk ke Islam dalam hatinya, tapi sudah mulai ada rasa-rasa. Maka akhirnya Ikrimah ngikut dengan istrinya. Nah, pada malam harinya ini karena suami istri pengen disentuh oleh Ikrimah istrinya. Nah, ini dalam asal sahabat ya. Ketika ingin disentuh istrinya nggak mau. Istrinya nggak mau. Kata istrinya, wahai Ikrimah, engkau masih musyrik, haram bagiku berhubungan denganmu. Maka seketika itu Ikrimah seperti benar-benar nih ada yang nolong lagi gitu. Sampai istriku pun nggak mau aku sentuh gitu. Nah, kemudian besok paginya langsung mereka menuju ke Mekah. Sebelum masuk kota Mekah, Ummu Hakim mengirim surat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah bersama dengan Ikrimah, tolong jaminkan aku bersama dia masuk bertemu denganmu. Dan Nabi menyampaikan, aku jamin engkau bersama Ikrimah. Dan itu diumumkan ke seluruh kota Mekah. Jangan sampai nanti Ikrimah masuk tiba-tiba ada yang bunuh. Ya, maka Nabi mengumumkan itu kepada seluruh penduduk kota Mekah, Ikrimah dengan Ummu Hakim mau masuk, jangan ada yang bunuh. Kemudian bertemulah Ikrimah dengan Rasulullah di tenda Nabi. Ketika bertemu dengan Rasulullah, wahai Ikrimah, engkau orang cerdas, apakah belum masuk dalam hatimu kebenaran tentang Islam? Ikrimah terus bertanya, wahai Muhammad, apa sebenarnya ajaranmu? Karena selama ini dia memerangi Rasul bukan karena ajarannya, tapi karena memang dengar-dengar aja. Oh, ini nanti kalau Muhammad yang menguasai ini agama nenek moyang kita akan hilang, gitu-gitu. Tanpa mereka mengetahui apa ajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad. Maka mulailah Nabi menjelaskan kepada Ikrimah, wah Ikrimah, engkau ketahui bahwa Tuhan yang seperti diimani oleh Nabi Ibrahim. Karena penduduk Mekah, masih ingat di awal-awal ya, mereka sebenarnya tahu adanya Allah. Adapun adanya berhala-berhala itu menurut mereka sebagai wasilah. Makanya engkau tahu wahai Ikrimah bahwa ada Tuhan yang namanya Allah sebagaimana disembah oleh Nabi Ibrahim dahulu. Maka hilangkan berhala-berhala, jangan kau sembah berhala. Terus apa lagi ajarannya? Engkau melaksanakan sholat, engkau berpuasa, jangan berzina, jangan riba. Pokoknya semua larangan-larangan dalam Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad. Berpuasa, berzakat, haji dan lain sebagainya. Kata Ikrimah, tidak ada satupun ajaranmu yang bertentangan, tidak ada satupun ajaranmu yang melenceng gitu, yang buruk gitu. Semuanya baik. Ini pasti ajaran baik. Nah, disitulah Ikrimah baru terbuka hatinya bahwa ajaran dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar. Maka pada saat itu Ikrimah langsung mengucap syahadat, menyatakan keislamannya langsung di hadapan Rasulullah. Setelah itu Nabi membacakan beberapa ayat. Setelah membacakan beberapa ayat yang menangis, ya karena masuk ke dalam hatinya ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Kata Ikrimah, sungguh selama ini aku mengabaikan ayat-ayat yang begitu mulia ini. Maka sebanyak harta yang sudah dikeluarkan selama ini untuk memusuhi Islam, maka setelah aku masuk Islam akan aku infakkan hartaku sebesar itu juga untuk Islam. Artinya sebelum dia masuk Islam, dia pernah membiayai perang, pernah ini itu macam-macam gitu lah ya. Tapi dalam hal memerangi Muslim, ketika dia masuk Islam, dia akan konversi itu semuanya dan akan diinfakkan sebagai tebusan dosanya. Ini menjadi
sunnah juga akhirnya ketika kita pernah melakukan maksiat gitu Pak ya. Mungkin dulu pernah bermain judi atau apalah ya, dulu pernah pakai apa, dulu pernah kita habiskan uang sekian juta nih buat bermaksiat, maka kita habiskan uang sekian juta kembali untuk beramal sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ikrimah dan juga sahabat-sahabat yang lain ketika masuk Islam. Ketika mereka merasa pernah melakukan maksiat dengan hartanya, maka dia akan menebus kembali ketika dia masuk Islam. Nanti Ikrimah ini syahid ketika perang melawan Musailamah al-Kadzdzab waktu masa Khalifah Abu Bakar. Musailamah di antara yang syahid, karena itu perang besar juga nanti. Kemudian masuk Islamnya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah berarti anaknya Umayyah, Pak. Umayyah itu siapa, Pak? Nah, majikannya Bilal yang pernah menghukum Bilal ditindih dengan batu. Itu bapaknya Safwan ini. Safwan sama dengan Ikrimah, dia kabur. Ya, kabur ke negeri Syam. Istrinya Safwan ketika mengetahui Ummu Hakim istrinya Ikrimah berhasil mengislamkan Ikrimah, dia pun ingin melakukan seperti itu. Ya, akhirnya istrinya Safwan ini datang kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ada jaminan apabila seandainya Safwan masuk Islam? Nabi, iya, aku jamin dia masuk, aku jamin keamanannya masuk kota Mekah dan menyatakan keislamannya. Aku terima, kata Nabi. Kalau misalkan Abu Safwan tidak mau, bagaimana ya Rasulullah? Kalau dia tidak mau, aku beri dia tenggang waktu selama 4 bulan. Selama 4 bulan dia boleh berada di kota Mekah dan memutuskan. Kalau masuk Islam berarti selesai. Kalau nggak masuk Islam berarti dibunuh. Maka istrinya Safwan akhirnya mencari kabar, ya, mencari kabar tentang Safwan dan ketemu dan disampaikan kepada Safwan, wahai Safwan, aku sudah sampaikan seperti sebagaimana Ummu Hakim istrinya Ikrimah. Ya, sudah bertemu dengan Rasul dan Rasul memberikan jaminan kalau engkau masuk Islam, engkau akan dimaafkan. Apabila engkau tidak mau masuk Islam, maka engkau diberi waktu selama 4 bulan untuk bisa memikirkan, untuk menimbang-nimbang, ya. Maka Abu Sufyan menerima, ya, ajakan istrinya. Dan ketika sudah masuk mendekati kota Mekah, istrinya berkirim surat lagi, datang duluan kepada Nabi, ya Rasulullah, Safwan sudah ikut bersamaku tapi masih di luar kota Mekah. Tolong berikan jaminan padaku untuk bisa membawa dia masuk ke dalam kota Mekah. Maka Nabi membuka lidah, beliau dibuka, dikasihkan kepada istrinya Abu Sufyan. Gunakan lidah ini ya, sebagai tanda bahwa jaminanku ada kepada Safwan. Dan Nabi mengumumkan juga kepada seluruh penduduk Mekah, jangan sampai ada yang membunuh Safwan. Maka ketika Safwan tersebut mengetahui Nabi sudah memberikan jaminan dengan lidah Nabi, akhirnya Safwan masuk ke dalam kota Mekah dan bertemu dengan Rasulullah. Ketika ketemu dengan Rasul, ditanya, apakah engkau belum masuk Islam gitu? Ya Rasul, wahai Muhammad, ya. Kata Abu Sufyan, wahai Muhammad, seandainya aku masuk Islam, apa engkau memberikan jaminan padaku? Ya, aku berikan jaminan. Kalau seandainya aku tidak masuk Islam, bagaimana? Aku beri kamu waktu selama 4 bulan untuk memikirkannya. Kalau setelah 4 bulan itu nanti kamu terfikirkan ingin masuk Islam, maka masuk Islam. Tapi kalau tidak, maka engkau akan
dibunuh karena kan ini orang udah masuk list orang-orang yang dibunuh. Maka Abu Sufyan akhirnya tinggal di kota Mekah kurang lebih hampir 4 bulan dengan kemusyrikannya, yang lainnya muslim jaga. Ya, karena udah dapat jaminan dari Rasul. Namun uniknya, walaupun dia belum masuk Islam, dia ikut perang Hunain. Nanti ada perang Hunain setelah kisah-kisah ini semua, ada perang Hunain melawan suku yang ada di Taif. Melawan suku yang ada di Taif gitu ya. Dan itu nanti dia masuk Islam karena melihat keajaiban mujizat Rasul yang terjadi ketika perang Hunain. Maka ketika selesai perang Hunain, dia tanpa ragu menyatakan keislamannya. Karena perang Hunain itu nggak lama setelah Fathul Mekah, ya, nggak lama setelah Fathul Mekah. Kemudian berikutnya yang dibunuh di kota Mekah ada pertama Abdul Uzza bin Khattab. Ini dia dibunuh. Ini orang karena tahu Quraisy ataupun Muslim sangat menghormati Ka'bah, nggak mungkin membunuh orang di area Ka'bah. Kutal ini, Abdul Uzza ini, dia sembunyi di belakang kiswah Ka'bah. Nah, ketika sahabat melihat dia ada di sana, lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ada Abdul Uzza, orang-orang yang engkau sebut untuk dibunuh. Maka oleh Rasulullah memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk membunuhnya di kiswah Ka'bah. Pada saat itu ada khususiyah, itu hukum khususiyah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kalau hari ini boleh nggak? Nggak boleh. Kita jangankan bunuh orang, semut aja kita pites, denda gitu. Pohon kita kotak, denda, nggak boleh. Hewan-hewan yang bernyawa, makhluk yang bernyawa kita bunuh di sana walaupun hewan gitu ya, nggak boleh. Apalagi manusia. Namun pada saat itu ada kekhususiaan hukum yang Allah berikan kepada Rasulullah. Boleh pada saat itu. Maka Abdul Uzza mati di depan. Kemudian ada lagi yang dibunuh, Al-Haris bin Nufail. Ini dibunuh oleh Sayyidina Ali. Ketemu ketika dikejar-kejar, ketika dicari gitu, orang kota Mekah, ketemu gitu, langsung dibunuh. Ini diantara orang-orang yang belum sempat menyatakan keislamannya, keduluan terbunuh gitu. Maka sedikit balik Pak, ketika Nabi mengumpulkan seluruh penduduk Quraisy di depan Bukit Safa, para kaum Ansar ada sedikit keprihatinan, ketakutan yang hadir dalam hati mereka. Mereka khawatir Nabi karena telah membebaskan kota Mekah, beliau tidak mau balik lagi ke Madinah. Muncul kekhawatiran itu. Maka setelah Nabi mengumpulkan seluruh Quraisy, menyampaikan pesan-pesan tentang ajaran Islam bahwa semua kemusyrikan sekarang berada di bawah kakiku, maka Nabi mengumpulkan Ansar. Kemudian Nabi mengatakan kepada kaum Ansar, aku berlindung kepada Allah, tempat hidupku adalah tempat hidup kalian. Artinya ini bahasanya, tempat hidupku adalah tempat hidup kalian wahai penduduk Ansar. Berarti di mana Pak? Madinah. Dan tempat matiku adalah tempat mati kalian. Bagaimana Nabi membahasakan, kalau kita kan tinggal jawab, oh ya nanti saya balik. Kalau Nabi membahasakan sedemikian rupa, bahasa dalam artian apa? Beliau pasti akan kembali ke Madinah. Karena memang awal beliau masuk kota Madinah pun beliau sudah berjanji, kalaupun nanti Mekah bisa ditaklukkan, kotaku adalah Madinah. Makanya Nabi sampai wafat beliau berada di kota Madinah. Padahal Mekah ini kota yang beliau sangat cintai juga, karena di mana beliau dilahirkan, dibesarkan. Kemudian setelah penaklukan
lakukan ini, Nabi berada di kota Mekah selama 19 hari. 19 hari dengan melaksanakan sholat qashar tanpa jamak. Jadi 19 hari beliau waktu zuhur ya hanya di qashar, asar di qashar, tapi tidak menjamak. Kemudian Nabi juga selama 19 hari itu mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala. Secara gambaran besar, ketika kota Mekah berhasil ditaklukkan, semua berhala hancur, dihancurin, termasuk pengrajin-pengrajin berhala. Sama kalau kita hari ini Pak, kalau ke tempat-tempat wisata kan, kalau oleh macam-macam gitu ya, ada kenang-kenangan kan pas. Maka ketika kota Mekah sudah tidak ada lagi kemusyrikan, maka patung-patung langsung berkurang Pak ke seluruh Jazirah Arab, karena dua kota besar pusat produksi patung berhala pada masa itu. Pertama Mekah, yang kedua Taif. Oh ya, penduduk Taif adalah Khawazin ya, suku Khawazin yang nanti diperangi ketika perang Hunain. Maka Nabi mengutus beberapa sahabat, di antaranya Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Nabi mengutusnya dengan 3 orang, hanya 3 orang saja Pak, 3 orang pasukan berkuda untuk menghancurkan patung Uzza. Kemudian Nabi juga mengutus Amr bin As ya, untuk menghancurkan berhala-berhala terbesar di suku Huzail. Jadi Nabi mengutus sahabat-sahabat keluar dari kota Mekah, tapi sekitarannya di mana ada patung-patung besar yang disembah semuanya dihancurin. Ya, Nabi mengutus ada 3, ada 10, ada beberapa jumlah yang lainnya. Yang intinya ketika kota Mekah ditaklukkan, maka seluruh sekitaran Mekah juga bersih dari berhala-berhala. Baik, terakhir sudah Pak penaklukan kota Mekah selesai Pak. Alhamdulillah. Baik, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke perang Hunain. Ya, perang Hunain ini perang antara kaum muslimin dengan suku Khawazin yang ada di Taif. Ini perang besar juga, perang besar, hampir sama seperti perang Uhud. Jadi kisah banyak sirah yang menyebutkan dalam perang Hunain Muslim kalah, sama seperti Uhud Pak. Semua kisah hampir menyebutkan kaum Muslim kalah. Padahal kalau kita telusur kisahnya nggak kalah, menang juga. Ya, menang juga karena apa? Quraisy akhirnya pulang kan? Ketika ditantang di perang Badar kedua, kabur mereka. Takut gitu ya, karena besok harinya Nabi mengajak lagi ikut perang, Nabi nggak boleh pasukan tambahan. Jadi yang sudah terluka di perang Uhud bahkan ada 2 orang saudara ya, saling seret Pak. Sekali kakaknya yang seret, sekali adiknya yang seret, ganti-ganti yang seret. Karena perintah Nabi yang kemarin ikut perang Uhud, kita keluar lagi hari ini tantang Quraisy. Quraisy keluar nggak Pak? Nggak berani. Berarti apa perang Uhud? Nggak kalah. Termasuk di Hunain ini pun awalnya memang kalah. Ya, banyak kaum muslimin yang syahid gitu ya. Sampai akhirnya turun pertolongan dari Allah. Kalau perang Badar, malaikat langsung ikut berperang dan membunuh Quraisy, membunuh kafir gitu ya. Kalau perang Hunain enggak, malaikat hanya turun, kelihatan seperti limbah gitu ya, banyak gitu. Tapi dia ikut membunuh enggak, ikut ini enggak. Yang akhirnya membuat pasukan Khawazin ketakutan dan kabur. Nah, insyaallah nanti akan kita ceritakan kisahnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.